Selamat siang semuanya, saya Dumaris Sri Mindarti, NIM 1701931 akan mempresentasikan mengenai pendekatan sains. Sebelum itu teman-teman bisa klik link di description box. Link ini akan membawa teman-teman ke materi presentasi yang akan kami sampaikan. Salah satunya materi saya mengenai pendekatan sains melalui pendekatan demonstrasi. Klik linknya teman-teman. Setelah semuanya mengklik link yang ada di description box, nanti akan terbuka file yang dimana file itu berisikan 5 pendekatan sains. Salah satu dari 5 pendekatan sains ini yaitu adalah pendekatan demonstrasi. Pendekatan demonstrasi ada di nomor 3. Coba semuanya kita cari di nomor 3 yaitu pendekatan demonstrasi. Setelah ketemu pendekatan demonstrasi, kita klik slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu ada contoh pendekatan demonstrasi. Salah satu contohnya itu ketika guru menjelaskan telur yang ia jatuhkan, bahwa telur yang ia jatuhkan itu pecah dan anak didik pun melihat. Setelah anak didik melihat dan setelah itu baru dapat kesempatan untuk bertanya dan praktek menirukan apa yang telah dilakukan oleh guru. Nah, di slide pertama ada contoh mengenai pendekatan demonstrasi. Contoh pendekatan demonstrasi, contohnya itu saat guru menjelaskan telur yang ia jatuhkan hasilnya pecah dan anak melihatnya. Setelah itu baru dapat kesempatan untuk bertanya dan praktek menirukan apa yang telah dilakukan oleh guru pada telur tersebut. Dan di slide selanjutnya yaitu ada pengertian pendekatan demonstrasi. Pengertian pendekatan demonstrasi sendiri suatu cara atau model memberikan pengertian kepada anak melalui penjelasan langsung. Baik ada bendanya, benda konkretnya, guru tetap memberikan pengertian. Anak tidak dapat melakukan penelitian sendiri dengan benda tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai contoh dan pengertian pendekatan demonstrasi itu sendiri, selanjutnya ada 2 fungsi pendekatan demonstrasi menurut Mosley-Hatton tahun 2004 halaman 113. Nah, pendekatan demonstrasi itu fungsinya ada 2. Yang pertama itu, guru dapat memberikan rangsangan dalam penjelasan informasinya. Anak dapat mengetahui peristiwa secara langsung, lebih menarik dan merangsang perhatian. Dan yang kedua, demonstrasi dapat membantu meningkatkan daya pikir anak TK. Selanjutnya, selain pengertian, fungsi, dan contoh, saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan pendekatan demonstrasi. Tujuan pendekatan demonstrasi itu sendiri mempermudah mengantarkan anak dalam melakukan pembelajaran, mulai dari pembelajaran awal hingga pembelajaran akhir, di mana dalam pembelajaran awal dan akhir melalui tahap-tahap yang telah ada. Akan tetapi, dalam sebuah pendekatan demonstrasi, pastilah memiliki kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu, di slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari pendekatan demonstrasi. Kelebihan pendekatan demonstrasi adalah mempermudah anak dalam proses pembelajaran. Namun, sebagai kekurangannya adalah anak tidak akan mendapatkan stimulus oleh pendidik secara maksimal. Setelah saya menjelaskan contoh, pengertian, tujuan, fungsi, kelebihan dan kelemahan pendekatan demonstrasi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat pendekatan demonstrasi. Manfaat pendekatan demonstrasi sendiri ialah mempermudah anak dalam melakukan pembelajaran, karena anak dapat meniru kegiatan yang direncanakan guru tanpa harus berpikir. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana sih tahapan pelaksanaan pendekatan demonstrasi. Tahapan pelaksanaan pendekatan demonstrasi sendiri mulai dari tahapan persiapan alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh anak, diikuti dengan pendemonstrasian dan praktek langsung yang dilakukan oleh anak. Setelah itu, anak mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan tentang apa yang telah mereka eksperimenkan. Cukup sekian penjelasan dan pemaparan materi saya mengenai pendekatan sains, salah satunya pendekatan demonstrasi.
Maka dari itu, selanjutnya kita ke pendekatan nomor 4. Terima kasih.